Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wati Bahtiar. Video saya kali ini saya mau berbagi resep cara bikin pempek isi kates ataupun pepaya. Ini namanya pempek pastel ya. Pempek pastel. Kalau yang berisi kates namanya pempek pastel. Ngerti kan teman-teman, kates itu pepaya ya teman-teman, pepaya muda ya. Sebelumnya teman-teman jangan lupa di like, comment, share, and subscribe di channel Wati Bahtiar ya. Teman-teman semuanya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, comment, like, and share video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama kita bikin untuk isiannya dulu ya. Ini kita tumis dulu bumbu. Untuk bumbu pepayahnya ataupun katesnya, itu yang saya haluskan bawang merah 4 siung, bawang putih 4 siung, dan garam ya teman-teman. Bisa teman-teman tambahkan udang rebon, bisa, karena ini ada yang alergi, saya nggak pakai udang ya. Untuk isiannya ini setelah tumisannya bumbu tadi sudah wangi dan masak, itu kita masukkan, ini saya pakai kurang lebih setengah kilo pepaya ya muda yang sudah saya parut, pakai parutan keju itu, kokroan itu ya teman-teman ya. Kita aduk-aduk sampai mateng ya teman-teman. Jangan lupa koreksi rasa kalau mau rasanya. Yang jelas untuk isian ini jangan sampai keasinan. Kalau mau pakai penyedap juga bisa ya teman-teman. Kali ini saya nggak pakai penyedap karena masakan saya ini sebenarnya saya jarang pakai penyedap. Ini karena mau bikin pempek aja baru pakai penyedap. Pakai pempek tekwan itu kalau nggak pakai penyedap itu pun saya pakai hanya Royco ataupun Masako ya teman-teman ya. Tutup dulu ya teman-teman biar cepat mateng. Kita tunggu dan masak sampai agak empukan lah ya, sama seperti kita kalau mau numis daun pepaya untuk sayur itulah. Saya tambahkan sedikit gula biar ada rasa gula, rasa gurih jadinya kan, karena saya nggak pakai penyedap ya kan ya teman-teman ya. Dan asinnya juga tadi kayaknya agak kurang, tadi saya tambahkan garam sedikit. Ini sudah mulai layu ya, tapi masih agak keras ini. Tutup lagi, masak lagi sampai terasa agak empukan lah gitu ya. Nah ini teman-teman udah mateng, kita angkat, dinginkan dulu. Lalu siapkan tepung terigu sebanyak 200 gram. Ini biasa saya mau bikin biang pempeknya dulu ya teman-teman ya. 200 gram tepung terigu, 1 sendok teh penyedap rasa. Silakan teman-teman kalau mau banyak silakan, karena saya memang jarang sih pakai penyedap itu. 1 sendok makan garam halus, 1 sendok makan itu 1 sendok beres itu ya, bukan sampai munjung itu, bukan. Aduk-aduk ratakan. Ini sambil disiapkan air panas yang mendidih ya teman-teman ya. Nah ini si airnya sudah masak dan mendidih, saya angkat dari kompor. Lalu siramkan ke tepung yang sudah dikasih bumbu tadi. Aduk-aduk sampai nanti menjadi bubur yang kental. Ini agak kurang ya, tambah lagi ya. Nah begitulah, kurang lebihnya
2 gelas penuh itu ya, 2 gelas setengah lah ya kali ya kalau dihitung, karena saya tuh jarang sih pakai takaran-takaran kalau mau bikin biang itu. Ini yang saya pakai 200 gram tepung terigu ya. Kita aduk terus, ini kita ulen apa namanya sampai nggak ada lagi tepung yang mentah. Masukkan lebih kurang 3 sendok makan minyak goreng supaya ini tidak terlalu lengket ya teman-teman, jadi agak renyah-renyah sedikit lah nanti kalau udah jadi pempeknya. Nah, kalau sudah selesai dibikin biangnya, kita dinginkan dulu. Kalau udah dingin baru kita aduk ataupun kita bikin adonan pempek ya. Ini sudah dingin ya teman-teman. Ini saya siapkan tepung tapioka ataupun sagu sebanyak 300 gram. Ini sengaja saya banyakkan tapi nggak terpakai semua, disisihkan untuk nanti olesan di tangannya ya, untuk taburan di tangannya saat bikin pempeknya nanti. Nah, kali ini saya ngaduk pempeknya dengan sagu ini ya, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya saya ambil sedikit-sedikit atau saya bentuk pempek lenjer ataupun pempek isi telur gitu ya. Nah, kali ini enggak, semua saya aduk semua. Saya masukkan tepung tapiokanya, tapi jangan semuanya yang 3 on tadi ya, ambillah kira-kira kurang sedikit lah dari 2 on ya teman-teman ya, ataupun 200 gram ya. Tepung tapiokanya campurkan, kita aduk sampai tercampur di biang pempeknya ataupun bubur gandumnya nanti, bubur terigunya. Nah, gandum, sagu itulah bahasa wong Palembang. Kalau tapioka itu sagu, kalau tepung terigu itu gandum katanya ya teman-teman ya, gendum. Kita ulenin terus sampai kalis, tapi ini jangan terlalu ditekan kuat-kuat ya teman-teman, nanti pempeknya kejal, banyak makan sagu ini ya. Nih udah mau selesai saya ngulennya. Ini selesai ya, bisa dibentuk-bentuk nanti. Nih siapkan wadah ataupun nampan untuk bikin pempeknya nanti, untuk naruhkan pempeknya yang sudah dibikin nanti ya. Saya olesin tapioka ataupun sagu supaya nanti tidak lengket pempeknya. Ambil sedikit-sedikit ataupun bisa teman-teman kalau mau dibagi, bagi dulu ya. Ini kira-kira dapatnya kurang lebih 20-an ini. Tapi saya kalau sudah biasa tuh saya nggak pernah nimbang ataupun dipotong-potong dulu. Saya ambil aja sekira-kira hampir sama lah, yang pokoknya satu genggaman saya itu sama gitu, dirasa di tangan sendiri lah ya besarnya gimana. Kita pipihkan bentuk pipih seperti ini, tipis-tipis, tapi jangan terlalu tipis ya kulitnya, nanti ini apa bolong. Kalau bolong waktu itu udah diisi mau gorengnya nanti masuk dalam minyak goreng, nanti yang tiba akan minyaknya akan muncrat-muncrat gitu, basah kan. Nah, masukkan katesnya ataupun pepayahnya.
Kita tekan, pinggirnya disatukan, tekan nih, dikunci lah ya. Kita tekan-tekan tipis-tipiskan dulu. Sudah rata baru kita bentuk ini seperti anyaman, untuk kita pelintir, apa namanya, pelintir, kita untir gitulah ya. Nih kan cantik lah. Nah udah jadi satu ini. Lanjut kita bikin yang kedua dan seterusnya ini nanti ya. Dan ini isian yang ketiganya ya teman-teman ya. Mungkin sudah jelas ya teman-teman ya caranya ya, bagaimana membentuknya, bagaimana cara saya masukkan isiannya. Nah lihatlah, ini saya untir lagi ataupun pelintir lagi. Ini nah ya, teruskan lagi sampai semuanya habis ya teman-teman. Usahakan jangan sampai ada yang keluar isiannya ya teman-teman ya. Biar enak saat menggorengnya. Kalau nggak ada yang keluar isinya itu biar enak untuk gorengnya. Nah yang ini juga ini agak terkelupas sedikit ya, karena tipis itu. Kelihatan kan teman-teman, agak terbuka sedikit isiannya. Nah ini saya tambal ya, tutupin ya, biar dia tertutup, nanti waktu gorengnya nggak keluar isiannya, nggak terlalu banyak makai minyak ya. Lanjut yang keberapa ini, yang kesekiannya ya. Nah lihatlah cara saya ya, ini saya kasih contoh yang lebih dekat lagi dari depan ini ya teman-teman. Nah kita pipihkan lalu diisi, isinya tangannya bermain ini. Nah jangan sampai ada yang keluar isiannya tuh ya teman-teman. Nah ya, tekan, tipiskan itu, dikunci. Nah nih saya melintirnya dari kanan, kalau tadi dari kiri ya. Nih cantikan mana, yang dari kanan apapun dari kiri, semua cantik ya teman-teman ya. Tuh kan. Sudah selesai, dan isiannya ini masih bersisa sedikit dari setengah kilo ataupun 500 gram pepaya mentah yang sudah diparut. Ini ya hasilnya ya teman-teman ya. Dapat berapa itu? 19 biji itu. Nah kan tumbuh kurang lebih kan, saya tadi bilang kurang lebih 20 ya. Siapkan minyak untuk menggoreng, apinya sedang-sedang aja. Kalau kebesaran nanti takutnya mantah di dalamnya ya.
Kita goreng dengan api yang sedang aja. Kalau goreng pempek yang kayak gini, yang langsung digoreng, itu perlu kesabaran dan apinya harus diperhatikan. Jangan sampai terlalu besar, karena nanti dia kalau terlalu besar bisa pempek di luarnya itu kulitnya itu matang bahkan gosong, tapi di dalamnya masih mentah ya. Nah, ini jangan lupa dibolak-balik juga, nanti takutnya meledos. Tapi insya Allah ini nggak meledos, hanya saja takut kering yang di atasnya ya, kering karena belum digoreng. Nih, balik dulu. Nanti kalau ini balik lagi, lakukan sampai dia matang. Ciri-cirinya dia betul-betul matang itu agak menggelembung ya. Pempeknya menggelembung, tapi saat diangkat tadi nggak bakalan kempes kok. Memang seperti itu posisi ataupun kondisi pempeknya ya. Nih kita balik lagi. Ini sudah matang dan mengembangkan ya teman-teman. Kita angkat, kita tiriskan. Lakukan penggorengan sampai habis ya. Ini gorengan yang kedua. Karena pempeknya kan nggak begitu banyak ya, jadi cepet matangnya. Ada yang bertanya kalau bikinnya banyak tuh berapa, tinggal kalikan aja resep yang saya kasih ini ya teman-teman ya. Kali tambah bagi dan kurang. Kita memakai hitungan matematika. Ini hanya saya bikin satu resep. Untuk resep jumbo, resep yang lebih banyak silakan dikalikan aja lah ya. Kita angkat lagi nih dari penggorengan yang kedua. Minyaknya agak banyak ya teman-teman kalau goreng pempek itu. Dan kita habiskan pempeknya, ini gorengan yang terakhir ataupun yang ketiga. Bisa teman-teman hitung sendiri, kalau 200 gram ataupun 2 on tepung terigu dan kurang lebih 2 on juga ataupun 200 gram juga tepung tapiokanya bisa menghasilkan 19 sampai 20 biji pempek ya. Ini gede-gede ini pempeknya ya teman-teman ya. Makan 2 aja itu sama cuko udah kenyang itu perut. Nah, ini terakhir kita goreng. Dan ini lihatlah hasilnya ya teman-teman, cantik dan menul-menul ya. Karena ada isiannya tadi, ini namanya pempek kates, pempek isi pepaya ataupun kates pistel namanya ya. Pempek pistel. Nah, ini saya makan dengan cuko. Karena setiap hari di rumah saya ini cuko itu standby. Mau makan pempek apa aja bisa dengan cuko ya. Makan pempek gendum pun, pempek terigu aja itu enak pakai cuko. Bismillah. Seger sekali. Nih ya teman-teman.